Bab 85. Gemuruh Yemo melihat bahwa kultivator puncak pengumpul Qi telah melemparkan kertas rune yang berubah menjadi batu besar, lebih besar dari rumah kecil, yang menghancurkan kepala buaya tulang belakang logam. Buaya itu melolong dan terlempar beberapa ratus meter jauhnya sebelum mendarat dan kejang-kejang. Setengah kepalanya telah hancur berkeping-keping. Kemudian dia mengeluarkan pedang terbangnya dan memenggal kepala buaya itu. Bahkan Yemo harus mengakui bahwa pedang terbang kultivator ini kuat. Sangat sulit untuk memenggal kepala buaya itu sekaligus, mengingat betapa kerasnya kulitnya. Yemo tahu bahwa kultivator ini telah menggunakan setidaknya rune batu tingkat 5. Setelah membunuh buaya itu, kultivator itu tidak pergi mengambil bangkai maupun pil binatang buas. Sebaliknya, dia berjalan mendekati Yemo dan mengamatinya sebelum berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena aku melawan tulang belakang logam? Buaya. Sebelum Yemo sempat menjawab, dia berkata dengan dingin, karena kita berasal dari sekte yang sama, aku akan membiarkanmu hidup. Tinggalkan tas penyimpananmu, hancurkan dantianmu, dan tinggalkan satu lengan. Setelah itu, pergilah. Itu tidak ada bedanya dengan membunuh Yemo. Mereka berada di pegunungan All Herb. Namun Yemo tidak marah, itu adalah hukum rimba di sana. Ngomong-ngomong, namaku Li Bailin. Jangan membuat musuh yang salah saat kau datang untuk membalas dendam di kehidupanmu selanjutnya, kultivator puncak pengumpul Qi itu tertawa. Saudara Li, Anda sungguh murah hati hari ini, kata kultivator pengumpul Qi lainnya yang sedang mengumpulkan mayat itu. Jadi orang itu adalah Li Bailin. Orang yang menduduki peringkat kedua di Hall of Fame. Yemo berpikir bahwa orang ini memang jauh lebih kuat daripada murid pengumpul Qi biasa, tetapi tidak akan sulit baginya untuk membunuhnya. Namun, orang itu memiliki kakak laki-laki yang bernama Li Baisen, dan dia berada di puncak negara pembentukan fondasi. Dia harus berhati-hati. Yemo mengabaikan Li Bailin dan berkata kepada Tong Zentan, yang hanya menonton di samping, Tong, jika kamu ingin mencuri teratai ungu, tidak apa-apa, tapi... Sebelum Yemo sempat menyelesaikan perkataannya, Li Bailin menyela perkataannya, yang menatap tajam ke arah Tong Zentan, saudara Tong, kau bilang kau telah menyinggung buaya tulang belakang logam demi bunga emas pelangi, tetapi tampaknya itu bukan masalahnya. Itu demi teratai ungu. Hebat, hebat. Kultivator lain yang mengumpulkan mayat segera bangkit dan menutup jalan keluar Tong Zentan. Yemo melihat bahwa dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya dan berhenti bicara. Meskipun orang-orang ini bukan tandingannya, apapun bisa terjadi di alam kultivasi. Jika dia bisa membuat mereka berdua bertarung satu sama lain, mengapa tidak? Bahkan Yemo tidak yakin 100% bahwa dia bisa menghindari rune level 5 itu. Aku meremehkanmu, Tong Zentan menatap Yemo dengan dingin lalu berkata kepada Li Bailin. Aku mendapat 5 biji teratai ungu, tetapi aku memperjuangkannya dengan nyawaku. Karena saudara Li juga ada di sini, aku bersedia memberimu 2. Li Bailin tercengang. Teratai ungu adalah ramuan roh yang sempurna bagi para kultivator di bawah tahap pembentukan fondasi. Namun, sebelum dia bahkan bergerak, Tong Zentan bersedia memberinya 2. Bagaimana mungkin dia melepaskan sesuatu seperti teratai ungu? Li Bailin menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Saudara Li, mengingat kita berasal dari sekte yang sama, aku tidak akan meminta lebih darimu. Aku juga akan membantumu membunuh musuhmu, tetapi kamu harus meninggalkan teratai ungumu. Seolah-olah dia sudah menduga hal ini, Tong Zentan tidak terkejut. Dia hanya mengangguk dan mengeluarkan sebuah tas. Tepat ketika Li Bailin mengira dia akan mendapatkannya, Tong Zentan tiba-tiba melemparkannya ke Yemo dan berkata, aku mendapatkan ini dari Yemo. Sebelum benda itu mendarat padanya, Yemo berbalik dan pergi sambil berkata, itu bukan milikku. Siapapun yang menginginkannya, kau boleh memilikinya. Ekspresi Tong Zentan berubah. Dia mengira Yemo akan lari begitu dia mendapatkan tas itu dan Li Bailin akan mengejarnya. Dengan cara ini, dia bisa melarikan diri. Namun, Yemo sangat licik dan dia membiarkan tas itu jatuh ke tanah. Tong Zentan tidak punya waktu, jadi dia langsung berlari. Namun, begitu dia mengangkat kakinya, pedang terbang Li Bailin telah menusuk punggung Tong Zentan. Jelas, Li Bailin juga tahu apa yang sedang dilakukan Tong Zentan. Yemo melihatnya dan mencibir. Dia yakin tas kecil itu tidak berisi teratai ungu. Pedang terbang Li Bailin memiliki energi logam tajam yang mengeluarkan suara menusuk di udara setiap kali mengiris. Yemo dapat melihat bahwa perbedaan antara dirinya dan Li Bailin adalah bahwa ia menggunakan kekuatan esensi kultivasinya untuk mengunci musuh, sementara Li Bailin memiliki kemampuan pedang yang lengkap. Pedang terbang itu berterbangan kemana-mana, seperti daun yang berguguran, membuat orang-orang tidak bisa bersembunyi. Bahkan Yemo bisa merasakan hawa dingin yang mematikan dari jarak 100 meter. Mata Yemo menyipit. Li Bailin tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan buaya. Dia bisa saja membunuh buaya itu sendiri, tetapi mengapa dia menggunakan rune itu? Li Bailin, kau tidak menggunakan kekuatan penuh sebelumnya. Tong Zentan juga menyadari bahwa gerakan Li Bailin berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya sudah teriris beberapa kali. Li Bailin mencibir, Tong Zentan, orang lain mungkin tidak mengenalmu, tetapi menurutmu aku tidak. Apakah kamu akan menyinggung metal spin krokodile hanya karena bunga emas pelangi? Apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah kamu menggunakan kekuatan penuhmu sendiri? Kurasa kamu menyimpannya untuk melarikan diri. Tong Zentan menatap Yemo dan Li Bailin dengan penuh kebencian. Dia tahu bahwa dirinya dalam bahaya hari ini. Pada saat ini, Tong Zentan tiba-tiba mendekati Yemo dan berkata sambil bertarung, Yemo, apakah menurutmu Li Bailin akan melepaskanmu setelah dia membunuhku? Bahkan jika kamu lolos hari ini, apakah menurutmu kamu dapat melarikan diri dari saudaranya? Seolah mempercayai Tong Zentan, Yemo tiba-tiba mengirimkan pedang terbangnya. Melihat ini, Tong Zentan tampak sangat gembira. Jika Yemo berhasil menahan Li Bailin, dia bisa melarikan diri. Bahkan jika Yemo hanya membuat kultivator lain sibuk, dia akan bisa melarikan diri. Kultivator lainnya, yang telah menyegel pelarian Tong Zentan, segera mengalihkan fokusnya ke Yemo.
Tong Zentan diam-diam mengeluarkan sebuah rune. Dia tahu bahwa inilah saatnya untuk melarikan diri. Tepat ketika dia hendak menggunakan rune transmisi, dia merasakan dantiannya menjadi dingin. Dia menatap Yemo dengan tak percaya dan juga pedang terbang yang baru saja menembus dantiannya. Bahkan di ambang kematian, dia tidak mengerti mengapa Yemo menyerangnya dan tidak menghentikan Li Bailin bersamanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Li Bailin tidak akan membunuhnya? Li Bailin dan kawan-kawan juga tercengang dan tidak dapat memahami mengapa Yemo mau membantu mereka. Dia tetap akan membunuh Yemo apapun yang terjadi. Dalam keadaan linglung itu, Yemo sudah memeriksa jasad Tong Zentan dan mengambil tas penyimpanannya. Li Bailin tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya ke arah Yemo. Apakah kamu sangat berani, hanya naif atau tidak punya apa-apa? Kamu berani mencuri sesuatu di hadapanku. Yemo mencibir Li Bailin. Pedang terbangnya tiba-tiba melepaskan banyak sinar pedang, yang mengelilingi kultivator yang menghalangi jalannya. Sang kultivator sama sekali tidak menganggap Yemo, seorang kultivator tahap 8, sebagai ancaman. Tepat saat dia hendak mengambil pedang terbang Yemo, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Esensi kultivasi yang kuat itu mengikatnya, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Negara yang membangun fondasi, gerutu petani itu sambil dibacok seperti tomat yang diremas. Keadaan pendirian yayasan. Li Bailin tercengang dan langsung berteriak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kamu berada di keadaan pendirian yayasan. Yemo tidak akan membuang-buang waktu untuk berbicara dengannya. Pedang terbangnya menembakkan sinar pedang ke arah Li Bailin dan sinar pedang itu segera berubah menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Yemo tahu bahwa Li Bailin tidak buruk, dia memiliki kemampuan pedang yang hebat. Dia tidak ingin berbicara, jadi dia segera menggunakan serangan mematikannya, pedang 3 kelahiran. Ketika Li Bailin pulih dari keterkejutannya, dia mengendalikan pedang terbangnya dan memblokir sinar pedang Yemo dengan kerudung. Meskipun Li Bailin tidak terlalu kuat, kemampuan pedangnya memang bagus. Kerudung pedang itu jauh lebih kuat daripada kerudung ki kultivasi. Li Bailin tidak hanya menghalangi serangan Yemo, tetapi dia juga bisa melakukan serangan balik. Melihatnya mengeluarkan rune lainnya, Yemo menyadari bahwa orang ini memiliki banyak item bagus. Dia tidak akan membiarkan Li Bailin menggunakan rune tersebut. Dia menggunakan lebih banyak esensi kultivasi untuk membentuk sinar pedang. 32, 64, 256. Ketika mereka membentuk jaring sederhana, selubung pedang Li Bailin hancur total. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Li Bailin seperti jarum. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Li Bailin adalah menggunakan pedang terbangnya untuk melindungi kepalanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia, master peringkat kedua di Hall of Fame pengumpul Qi, bahkan tidak dapat mempertahankan dirinya melawan seorang kultivator pengumpul Qi tahap 8. Splash beberapa sinar pedang menembus tubuhnya, melemparkannya ratusan meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah. Li Bailin terguncang. Kemampuan pedang macam apa ini yang begitu menakutkan? Dia segera mengeluarkan beberapa pil dan menatap Yemo dengan ngeri. Saudara bela diri, maafkan aku. Aku bersedia memberi kompensasi kepadamu. Kakak laki-lakiku adalah Li Baisen. Kamu tidak bisa. Dia bisa melihat bahwa Yemo belum mencapai tahap pembentukan fondasi. Dia adalah seorang kultivator tahap pengumpulan energi sejati, tetapi energi kultivasinya telah berubah menjadi esensi kultivasi dan kemampuan pedangnya terlalu mengerikan. Yemo menyadari bahwa meskipun pedang 3 kelahirannya memang merupakan jurus pembunuh yang hebat, kekuatannya terlalu lemah dan tidak lengkap. Kalau tidak, tabir pedang Li Bailin tidak akan mampu menghalanginya sama sekali. Ketika dia menggunakan pedang 3 kelahirannya dengan kekuatan penuh, itu menghabiskan esensi kultivasi secara drastis. Jika dia tidak memiliki esensi kultivasi alih-alih kultivasi Qi, dia mungkin tidak bisa bergerak sekarang. Yemo mengabaikan permintaan Li Bailin dan langsung memenggal kepalanya. Kultivator lainnya menatap Yemo dengan ngeri, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Selain wanita yang berada di setengah jalan menuju pembentukan fondasi, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Li Bailin dalam kondisi pengumpulan Qi. Namun, orang yang tidak dikenal itu telah membunuh Li Bailin dalam waktu kurang dari beberapa menit. Jika Yemo masuk ke Hall of Fame, dia pasti akan menjadi nomor 1. Namun, dia mulai khawatir. Orang itu begitu kuat dan telah membunuh Li Bailin, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya pergi? Namun, sebelum dia sempat memohon, pedang terbang Yemo telah memenggal kepalanya seperti yang telah dia duga. Yemo mengumpulkan kantong penyimpanan dan bangkai buaya sebelum segera membakar bangkainya. Dia segera pergi, tetapi alih-alih keluar, dia malah masuk lebih dalam ke para penjaga. Tidak lama kemudian, satu regu kecil tiba di sana dan mengamati tempat kejadian. Pemuda gemuk yang memimpin berkata, sepertinya ada pertempuran di sini belum lama ini, dan ada buaya tulang belakang logam level 3. Pasti Qianbei, seorang pendiri negara, yang bertarung dengan binatang buas tingkat 3. Kita harus segera pergi. Wajah orang itu berubah dan dia segera pergi. Sisanya mengikuti. Yemo tidak tahu bahwa saat dia membunuh Li Bailin, di kedalaman sekte pedang Zheng Yuan, tempat dengan energi spiritual yang padat, seseorang melolong. Seorang pria berusia 30-an berdiri di udara dan meraung, tidak peduli siapapun kamu, aku akan memotongmu menjadi jutaan keping dan membakar jiwamu karena telah membunuh saudaraku. Kemudian, dia memancarkan cahaya merah terang dan menghilang dari sekte itu, melesat menuju pegunungan semua herbal. Begitu lelaki setengah baya ini pergi, 2 orang tetua tingkat inti emas lainnya berdiri di luar rumah kultivasi pria itu. Pria yang tampak lebih kurus itu mendesah, keponakan Li bisa tetap berada di udara tanpa menggunakan artefak sihir. Sepertinya dia telah mencapai keadaan inti palsu. Dalam beberapa waktu, dia pasti akan mencapai keadaan inti emas. Mengapa dia pergi sekarang? Sepertinya saudaranya terbunuh. Li Bailin juga seorang jenius di sekte kami. Dia hampir mencapai murid inti, tetapi dia terbunuh di All Hair Pranges tadi. Tidak heran saudaranya begitu marah. Kasihan, tetua tingkat inti emas lainnya menghela nafas.
Saya berharap dia akan kembali setelah dia membalas dendam dan mencapai kondisi inti emas. Lalu kedua orang tua itu pergi. Li Bailsen tiba di tempat Li Bailin terbunuh dengan sangat cepat dan mengamati sekelilingnya dengan saksama sebelum mengejar ke satu arah. Arah itu kebetulan adalah arah yang diambil oleh regu yang ada di sana. Ye Mo menggunakan kemampuan siluman Tribert Chen secara ekstrim dan menghindari banyak sekali binatang buas. Dia terbang selama 2 hari berturut-turut dan tidak berhenti sampai dia melihat binatang buas level 4. Alasan dia sangat berhati-hati adalah karena Ye Mo tahu tentang Li Bailsen, dia berada di puncak tahap pembentukan fondasi dan mungkin bahkan telah mencapai tahap inti emas. Guru itu akan melacak tubuh saudaranya dan jika dia mengejarnya, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Ye Mo menemukan sebuah lembah terpencil dan menggali rumah budidaya di sana, beberapa ratus meter di jantung lembah. Dia tahu dia telah menyebabkan keributan besar ketika berkultivasi, jadi dia memasang puluhan formasi sebelum memulai kultivasi. Alasan Ye Mo memilih untuk berkultivasi di wilayah binatang tingkat 4 adalah karena binatang ini adalah beruang hun. Binatang ini sangat kuat, tetapi tidak memiliki banyak akal. Bahkan jika dia membuat pusaran air roh, binatang ini mungkin tidak dapat memahaminya. Terlebih lagi, dia berada di jantung pegunungan. Ye Mo yakin tidak ada binatang buas lain yang berani pergi ke sana. Dia telah menemukan pengawal gratis. Di kedalaman lembah, pusaran air spiritual terbentuk di udara. Secara bertahap, pusaran air itu membesar hingga terbentuk pusaran air kecil di sisinya. Akhirnya, pusaran air kecil ini juga membesar. Pada suatu saat, 8 pusaran air spiritual terbentuk di atas lembah dan tampaknya menyatu. Wajah Ye Mo tenang, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia terkejut melihat seberapa cepat dia melahap energi spiritual. Tampaknya setelah ia mengalirkan esensi kultivasinya di titik meridian dan cakranya, 3 mantra kelahiran dapat berjalan dengan sendirinya. Ia percaya bahwa ia dapat berkultivasi sambil melakukan hal-hal lain. Penghalang tahap 9 berhasil ditembus tanpa perlawanan. Tahap 9 tahap primer, tahap tengah, tahap tersier. Qi spiritual terus mengalir melalui meridiannya, membentuk saripati kultivasi dan meningkatkan ukuran laut Qi-nya. Ketika ia mencapai puncak tahap 9, ia menemukan bahwa esensi kultivasi dapat mengalir bebas di meridiannya dan setiap titik cakra tampaknya mampu mengandung kekuatan ledakan. Ye Mo menarik napas dalam-dalam. Akar roh campuran. Mungkinkah akar roh campuran memiliki kecepatan seperti itu? Mantra 3 kelahiran terlalu kuat. Ye Mo berhenti berkultivasi dan mengamati indera spiritualnya. Ia terkejut karena hari masih terang. Ia telah mencapai puncak tahap 9 hanya dalam 1 malam. Ada apa dengan kecepatan kultivasi itu? Ye Mo menahan kegembiraannya, tetapi dia tidak mencoba menerobos ke tahap pembentukan fondasi. Sebaliknya, dia mulai menstabilkan kekuatannya. Setengah hari kemudian, Ye Mo merasa bahwa semua esensi kultivasinya telah stabil. Dia mengeluarkan ramuannya untuk menyiapkan pil pembentukan fondasi. Meskipun Ye Mo tahu bahwa dia bisa mencapai tahap pembentukan fondasi tanpa pil, untuk berjaga-jaga, dia akan membuat kuali pil terlebih dahulu. Ye Mo tahu bahwa alasan dia mencapai puncak tahap 9 dengan mudah adalah karena fondasinya yang kokoh. Dia telah berkultivasi di suatu tempat dengan sedikit Qi spiritual, sehingga dia telah membangun fondasi yang sangat kokoh, yang telah hancur saat dia tiba di suatu tempat yang dipenuhi Qi spiritual. Pusaran air roh besar itu telah menarik perhatian banyak binatang buas dan beruang itu. Namun, karena formasi Ye Mo, pusaran itu tidak menemukan apapun. Binatang-binatang lainnya langsung ketakutan oleh kekuatan beruang itu ketika mendekati wilayah kekuasaannya. Saat Ye Mo menyadari bahwa dia tidak perlu takut dengan gangguan, dia pun semakin tidak peduli. Ye Mo datang ke sekte ramuan ajaib dan semua teknik meramu pil diajarkan kepadanya oleh Luo Ying, baik itu penyempurnaan ramuan, pengendalian api, pembentukan pil atau koleksi pil. Namun, setelah Ye Mo mulai mengolah mantra 3 kelahiran, ia mengembangkan metode meramu pilnya sendiri. Metode itu didasarkan pada sekte ramuan ajaib, tetapi memiliki ciri khasnya sendiri. Dan ketika metode itu matang, ia akan membentuk sistemnya sendiri. Melalui 3 mantra kelahiran, Ye Mo merasakan bahwa hal terpenting dalam meramu pil adalah penyempurnaan ramuan dan pengumpulan pil. Ye Mo memiliki semua bahan utama dan bahan suplemen untuk pil pembentuk fondasi. Dia telah menggunakan kuali Sennong selama bertahun-tahun. Kuali itu tidak lagi tampak kusam seperti saat pertama kali dia mendapatkannya, kuali itu memiliki energi spiritual yang mengalir di sekitarnya. Setelah dia siap, Ye Mo memfokuskan pikirannya dan mulai membuat pil pembentuk fondasi. Dia melemparkan ramuan-ramuan itu ke dalam kuali untuk dimurnikan. Di bawah teknik 3 mantra kelahiran Ye Mo, ramuan-ramuan itu berubah menjadi cairan herbal murni. 3 jam kemudian, cairan tersebut mulai menyatu. Energi spiritual yang kuat membuat Ye Mo merasa sangat nyaman saat meramu pil. Tanpa gagal, cairan herbal itu mengalir ke satu arah di bawah indera spiritual Ye Mo. 1 jam kemudian, cairan itu mulai mengeluarkan aroma samar. Ye Mo tahu bahwa pil itu akan segera terbentuk. Untuk pertama kalinya, Ye Mo merasa sangat mudah membuat pil. Bahkan pil penambah energi tidak sulit. Tanpa tekanan apapun, Ye Mo melihat pil terbentuk di dalam kuali Sennong. 6 pil pembentuk fondasi berwarna hijau segar dibuat dengan teknik Ye Mo sendiri dan disimpan di dalam botol giok. 6 pil. Ye Mo sangat puas. Meskipun pil pembentukan fondasi tidak terlalu sulit dibuat, itu masih merupakan pil tingkat roh 1. Ye Mo melihat ke 6 pil pembentuk fondasi dan mendesah. Jika dia memiliki api yang lebih baik, mungkin dia bisa membuat lebih banyak pil sekaligus dan kualitasnya juga akan meningkat. Dengan api yang bagus, waktu persiapan juga akan sangat berkurang. Memikirkan hal ini, Ye Mo memutuskan. Jika dia ingin menjadi ahli pil, dia harus menemukan api yang bagus. Ye Mo menyimpan pil pendirian fondasi dan lanjut membuat 2 kuali lagi. Ye Mo membuat 18 pil secara keseluruhan. Dia memasukkan 8 pil ke dalam 2 botol giok, dia telah menyiapkan ini untuk Song Yangzu dan Ye Ling. Saat Ye Mo selesai berbicara, sudah tengah malam. Ye Mo menenangkan diri dan mempersiapkan diri untuk mencapai tahap pembentukan fondasi.
Kali ini, pusaran air roh yang lebih besar terbentuk, tetapi beruang itu hanya meliriknya. Ia bahkan tidak mau bangun. Ketika Yemo mencapai tahap 9, lebih dari 90% energinya telah berubah menjadi esensi kultivasi. Oleh karena itu, jauh lebih mudah baginya untuk mencapai tahap pembentukan fondasi daripada orang lain. Seperti yang diduga, saat saripati kultivasi Yemo mulai menyerbu penghalang kondisi pembentukan fondasi, meridian yang tersumbat pun terbuka secara otomatis dan sejumlah besar chi spiritual dilahap oleh Yemo, berubah menjadi saripati kultivasi. Yemo merasakan meridiannya membesar dan esensi kultivasi di dantiannya menjadi padat. Meski begitu, saat ia mencoba menembus penghalang terakhir, ia menyadari bahwa ia kekurangan semacam momentum. Membangun fondasi memang tidak semudah itu. Jika dia tidak memiliki fondasi yang kokoh, dia bahkan tidak akan bisa merasakan rintangan terakhir. Dia membutuhkan setidaknya 1 tahun lagi. Yemo merasa seperti sedang melahap banyak energi spiritual, tetapi itu masih jauh dari cukup. Yemo hanya pil itu berubah menjadi cairan spiritual, membuat meridian Yemo bergemuruh. Seketika, ukurannya meningkat berkali-kali lipat. Esensi kultivasi, yang tadinya agak sulit digerakkan, berkumpul bersama dan meledakkan penghalang terakhir. Yemo merasakan suara retakan ringan di dalam tubuhnya dan dia merasakan sensasi yang sangat nyaman dan kuat. Yemo terguncang. Dia menyadari bahwa dia telah mencapai kondisi pembentukan fondasi. Ia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya, tetapi ia tidak merasa senyaman itu saat pertama kali. Keadaan pembentukan fondasi sedang membangun fondasi Dao abadi. Keadaan ini membersihkan tubuh dari kotoran dan sampah. Tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yemo mengerti bahwa tubuhnya sedang disempurnakan sekali lagi. Yemo menenangkan diri dan melanjutkan proses tersebut sambil menstabilkan kekuatan negara pembentukan fondasinya. Setelah beberapa saat, Yemo dapat merasakan bahwa esensi kultivasinya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Ia memindai indera spiritualnya dan segala sesuatu dalam jarak 100 km menjadi jelas dalam benaknya. Hal ini sangat mengguncangnya. Ia telah mengetahui bahwa indera spiritualnya akan jauh lebih kuat daripada yang lain sejak ia mulai mengolah 3 mantra kelahiran, tetapi ia tidak menyangka perbedaannya akan sebesar ini. Seorang guru negara pendiri yayasan biasa hanya mampu mencapai 40 km, sedangkan gurunya mampu mencapai 100 km. Dia mengambil kembali indera spiritualnya dan merasakan kekuatan esensi kultivasinya. Itu sudah berada di tahap tahap pembentukan fondasi tingkat 1. Dia tidak berhenti. Dia mengambil teratai ungu dan menjalankan mantra 3 kelahiran lagi. Yemo memasuki siklus meridian yang dalam. Itu adalah pertama kalinya dia memasuki kultivasi yang dalam setelah mencapai kondisi pembentukan fondasi. Esensi kultivasi mengalir di meridiannya semakin bebas hingga mencapai tempat yang diinginkannya. Sinar pedang 3 kelahiran yang belum lengkap juga berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Yemo perlahan menyadari bahwa ia telah mengolahnya di jalur yang salah. Esensi kultivasi yang ia gunakan untuk mengaktifkan sinar pedang dan esensi kultivasi yang ia gunakan untuk mengendalikan sinar pedang agar meninggalkan pedang dan menyerang musuh adalah salah. Meskipun kuat, Yemo menemukan bahwa itu bukanlah jalan yang benar. Karena apa yang telah dilakukannya membuat sinar pedang melambat dan membatasi kekuatannya. Jika ada banyak sinar pedang, itu akan sangat membuang-buang esensi kultivasinya. Sinar pedang 3 kelahiran yang sebenarnya harus dikendalikan oleh indera dan keinginan spiritual seseorang. Hanya dengan cara itu dia dapat mengaktifkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Ketika dia mengolahnya ke tingkat yang tinggi, sinar pedang bahkan dapat membentuk segala macam bentuk dan tidak seorang pun akan dapat melarikan diri. Yemo sangat gembira dan lebih fokus padanya. Ia merasa jika ia dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan sinar pedang 3 kelahiran dan menguasainya, ia akan menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada dalam kondisi yang sama. Jika esensi kultivasinya membantu indera spiritual mengendalikan sinar pedang, maka sinar itu akan menjadi lebih kuat. Jadi ini pedang 3 kelahiran yang asli. Yemo berseru kegirangan. Kekuatan tempurnya telah meningkat berkali-kali lipat. Dia mendapati bahwa dia bahkan sudah berada di tingkat negara pendirian yayasan tingkat 2 sekarang. Cepat sekali. Yemo menghela napas, tetapi dia tidak memakan teratai ungu kedua. Teratai ungu itu hanya bisa membantunya naik 2 level, jadi dia tidak terburu-buru. Dia sudah berada di tahap pembentukan fondasi. Yemo ingin melihat apakah dia bisa masuk ke dunia halaman emas. Hanya dengan pemikiran ini, dia muncul di dunia halaman emas pada saat berikutnya. Yemo bersukacita. Dia memang bisa pergi ke sana setelah mencapai tahap pembentukan fondasi. Dia menemukan bahwa dunia halaman emas itu puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Itu memiliki puluhan kilometer tanah. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa roh chi di dalamnya sama dengan di luar, yang berarti bahwa dia bisa tinggal di sana dan berkultivasi. Yemo bertanya-tanya apakah ia akan dapat membawa orang ke dalam atau menanam tanaman herbal di sana di masa mendatang. Seketika, dunia halaman emas mengirimkan pesan kepadanya bahwa dunia halaman emas itu miliknya, tetapi ia harus setidaknya berada pada tahap realisasi kebenaran sebelum ia dapat membawa orang ke dalam. Akan tetapi, ia dapat membawa binatang buas yang lebih lemah darinya dan menanam tanaman herbal juga di dalamnya. Dia berbalik dan melihat 2 telur besar, yang masih berada di dunia halaman emas. Yemo duduk dan memutuskan untuk mencerna teratai ungu kedua sebelum mencoba mengendalikan roh telur tersebut. Yemo memakan teratai lain dan mulai menjalankan mantra 3 kelahiran. Sebuah pusaran chi roh yang jauh lebih besar daripada pada tahap pengumpulan chi terbentuk, tetapi kemudian secara bertahap berubah menjadi air terjun. Yemo merasakan esensi kultivasinya semakin murni. Dia berhasil menembus level 2 tanpa kesulitan apapun dan mencapai tahap pembentukan fondasi level 3. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yemo terbangun dan mendapati dirinya berada di tahap tengah level 3. Dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah pembentukan fondasi. Namun, Yemo tidak pergi ke tahap tengah pembentukan fondasi.
Dia menyadari bahwa meskipun kecepatan melahap energi spiritualnya masih sama, kecepatan kultivasinya telah melambat. Namun Yemo sama sekali tidak khawatir. Dia tahu bahwa semakin padat energi spiritualnya, semakin cepat dia akan berkultivasi. Tribert Chen memiliki perut yang besar untuk spirit Qi. Dia hanya perlu menemukan tempat dengan spirit Qi yang padat, membuat formasi pengumpulan spirit dan dia tidak perlu khawatir tentang kultivasi sama sekali. Selain itu, Yemo juga seorang ahli pil. Pada waktunya, dia akan dapat membuat semua pil yang dia butuhkan. Yemo mengayunkan pedang terbangnya dengan santai di udara dan puluhan sinar pedang terbentuk hampir seketika di dalam dunia halaman emas. Sungguh hebat. Yemo bersorak gembira. Ia menyingkirkan pedang terbang itu dan berhenti berlatih pedang tiga kelahiran. Sebagai gantinya, ia mengambil telur itu dan mulai mengendalikan roh aliran es di dalamnya. Yemo jauh lebih cepat dalam mengendalikan roh sekarang setelah dia mencapai tahap pembentukan fondasi. Bola abu-abu gelap itu muncul di lautan kesadarannya dari dunia halaman emas. Bola itu tumbuh semakin besar hingga mencapai ukuran telur. Dia merasa itu adalah jurus pembunuh yang hebat, tidak lebih lemah dari pedang tiga kelahirannya. Dengan kemauannya, bola itu dapat memancarkan es tanpa batas, yang akan membekukan musuh. Aku akan memanggilmu Winter's Rival, kata Yemo sambil memanggil bola itu keluar. Yemo merasakan ada lebih banyak aliran es di dalam telur itu. Ia percaya bahwa jika ia memiliki roh yang mengendalikan semuanya, telur itu mungkin telah membentuk bola Winter's Rival seukuran kepalan tangan. Namun, ketika dia mencoba mengendalikan lebih banyak aliran es, aliran itu tiba-tiba berhenti. Yemo memeriksa apa yang terjadi dan menemukan bahwa telur di tangannya perlahan retak. Yemo terkejut dan segera meletakkannya di tanah. Begitu dia melakukannya, telur itu pecah sepenuhnya dan apa yang keluar dari telur itu mengguncangnya lagi. Itu adalah serangga berwarna abu-abu. Ukurannya sebesar kacang polong. Telur seukuran bola basket itu menetaskan serangga seukuran kacang polong. Yemo terdiam. Namun, yang lebih mengejutkan Yemo adalah serangga itu mulai memakan kulit telur yang besar. Bagaimana mungkin serangga seukuran kacang polong memakan kulit telur sebesar itu? Tetapi si kecil memakannya semuanya, dan sangat cepat juga. Kemudian, ia mendapati bahwa serangga itu tidak membesar sama sekali, tetapi warna emas samar muncul pada tubuh abu-abunya. Apakah itu benar-benar seekor gu? Yemo mencoba berkomunikasi dengannya melalui indera rohnya. Serangga kecil itu merasakan indera roh Yemo dan mendarat di tangannya dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga bahkan Yemo tidak dapat bereaksi. Begitu cepat. Ketika indera spiritualnya terhubung dengan serangga itu, ia langsung merasakan adanya koneksi. Makhluk kecil ini telah memilihnya sebagai tuannya. Segera dia menyadari bahwa itu bukanlah gu, melainkan sejenis cacing. Nama lengkapnya adalah Sadoles Tao Wom. Yemo belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi dia punya firasat bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Aku akan memanggilmu tanpa bayangan mulai sekarang, Yemo menamakannya. Sadoles mendengarnya dan mengeluarkan teriakan keras dan tajam. Yemo mengeluarkan pil penambah esensi, teratai ungu, dan batu roh. Ia menaruhnya di depan Sadoles. Tanpa ragu-ragu, ia menyerang teratai ungu dan setelah beberapa saat, pil itu sudah berada di perutnya. Yemo lalu melirik telur lainnya. Apakah itu juga cacing tahu tanpa bayangan lainnya? Tanpa ragu, Yemo mulai mengendalikan roh telur lainnya. Namun, yang membuatnya kecewa adalah dia tidak dapat mengendalikan roh aliran es di telur lainnya apapun yang terjadi. Apa yang terjadi? Yemo mencoba lagi dan lagi, tetapi dia merasa telur itu sepertinya bukan miliknya. Apakah itu karena Ni Suang-Suang? Yemo tanpa sadar melirik Ni Suang-Suang yang tampak seperti sedang tidur. Padahal dia sudah meninggal. Yemo mencoba beberapa kali dan menyerah. Dia meletakkan telur besar itu di sebelah Ni Suang-Suang. Dia sudah puas dengan Winter's Rival dan Sadoles. Dia belum tahu seberapa kuat Sadoles, tetapi dari perut dan kecepatannya, Yemo tahu dia bukan lawan yang mudah. Sadoles terbang ke sudut dunia halaman emas dan berhenti bergerak, tetapi Yemo dapat merasakan chi spiritual mengalir ke arahnya. Yemo berhenti berkultivasi dan mulai memeriksa kantong penyimpanan. Yemo mendapat 10.000 batu roh tingkat rendah dari Li Bailin dan 300 batu roh tingkat menengah, serta beberapa rune level 5, beberapa herba dan material binatang. Tong Zentan juga punya beberapa batu roh, tetapi semuanya berkualitas buruk. Yemo mengumpulkan bahan-bahan, tas penyimpanan, dan beberapa artefak sihir tingkat rendah. Ia berencana untuk menjualnya. Ia memiliki lebih dari 13.000 batu roh tingkat rendah dan lebih dari 300 batu roh tingkat menengah. Jumlah itu cukup banyak bagi Yemo sekarang. Yemo kemudian meninggalkan dunia halaman emas. Dia bersiap untuk kembali dan menemukan Song Yangzu dan Ye Ling. Yemo tiba di lembah dan mengamati indera spiritualnya, di sana ia menyadari bahwa indera spiritualnya dapat mencapai 150 km. Itu gila. Saat itu pagi hari dan Yemo mengeluarkan pedang terbangnya. Sebelum beruang itu sempat bereaksi, dia terbang menjauh dalam seberkas cahaya ungu. Beruang itu melihat cahaya, tetapi dia malas. Selama dia tidak diserang, dia bahkan tidak ingin mengejarnya. Perjalanan 2 hari sebelumnya hanya memakan waktu 4 jam bagi Yemo kali ini. Tidak jauh dari tempat dia membunuh Li Bailin, 4 orang kultivator pengumpul energi sedang menyerang seekor harimau bertanduk level 3. Harimau bertanduk ini tampak lebih lemah dari buaya, tetapi keempat kultivator itu tidak sekuat Li Bailin, jadi mereka jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Harimau bertanduk itu adalah binatang berelemen api dan memuntahkan bola api. Seorang kultivator pengumpul energi tahap 8 tidak dapat menghindarinya dan terlempar ke udara. 3 orang lainnya berada dalam situasi yang lebih buruk, tetapi mereka tidak berani lari karena orang pertama yang mencoba lari tidak akan dapat lolos dari bola api itu. Harimau bertanduk mempunyai kebiasaan berpikir bahwa jika ada yang mencoba melarikan diri, orang tersebut akan menjadi orang pertama yang diburunya. Yemo melihat bahwa salah satu dari 3 kultivator itu berasal dari sektenya dan dia ingin membantu mereka. Harimau itu baru saja mencapai level 3 dan paling tinggi setara dengan level 1 dari negara pembentukan fondasi.
Tanpa ragu, pedang terbang Ye Mo menembakkan pedang Qi ke harimau itu. Harimau itu merasakan ancaman dan menyemburkan banyak bola api ke arah pedang terbang itu, tetapi pedang terbang Ye Mo memusnahkan bola api itu. Sebelum harimau itu dapat menembakkan gelombang kedua, ia juga menembakkan banyak sinar pedang. Pedang terbang itu belum mencapai harimau itu, tetapi sinar pedang itu telah menembus organ vital harimau itu. Ye Mo tidak ingin menunjukkan terlalu banyak, jadi dia tidak menggunakan lebih banyak sinar pedang. Sebaliknya, dia mengendalikan pedang terbangnya dan mengiris kepala harimau bertanduk itu dengan pedang Qi berukuran hampir 3 meter. Ketiga kultivator tingkat pengumpulan Qi itu tercengang untuk waktu yang lama. Itu adalah harimau tingkat 3. Bahkan tingkat pembentukan fondasi biasa tidak akan dapat membunuhnya dengan mudah. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah diselamatkan dan pergi untuk berterima kasih kepada Ye Mo. Alasan lain Ye Mo membantu mereka adalah untuk menanyakan tanggal berapa saat ini, karena dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Qianbei juga dari sekte Zheng Yuan. Tanya para perkumpulan Qi lainnya sambil gemetar karena kegirangan. Ye Mo mengangguk. Ya, aku sudah lama mati. Bisakah kau memberitahuku apakah masa penerimaan murid sudah lewat? Ye Mo teringat bahwa dia telah pergi ke sekte beberapa hari sebelumnya. Ketika dia tiba di pegunungan, itu adalah waktu untuk perekrutan murid. Anggota sekte itu mendengar ini dan menjawab dengan hati-hati, itu 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Ye Mo tercengang. Dia tidak menyangka dia sudah keluar selama ini. Apakah Qianbei mendengar tentang pernikahan Li Qianbei? Apakah kau akan kembali untuk merayakannya? Banyak pendiri sekte kami yang menyatakan bahwa Qianbei akan kembali untuk menghadiri pernikahan, kata anggota pertemuan Qi. Pernikahan Li Qianbei. Li Qianbei yang mana? Apa yang terjadi? Tanya Ye Mo. Anggota pengumpul Qi juga tercengang dengan fakta bahwa Ye Mo tidak tahu, tetapi dia segera menjawab, 3 bulan lalu, saudara laki-laki Li Baisen Qianbei, Li Bailin, terbunuh di pegunungan Olher. Li Baisen Qianbei segera pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa itu adalah beberapa anggota dari sekte Lan Feng Bintang 3. Dia membunuh anggota sekte ini, tetapi dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia menyerang sekte Lan Feng. Ye Mo mengerutkan kening. Dialah yang membunuh Li Bailin, namun Li Baisen telah menyalahkan orang lain. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman, meskipun hal itu benar di mata orang-orang di wilayah ini. Li Qianbei menyadari bahwa ia telah berbuat salah terhadap sekte Lan Feng. Namun, ia berkata bahwa meskipun ia telah berbuat salah, selama masih ada sedikit kecurigaan, ia akan membunuh seluruh sekte Lan Feng. Ye Mo mencibir. Meskipun Li Baisen berada di puncak tahap pembentukan fondasi, dia masih berani memiliki niat membunuh terhadap kekuatan yang lebih besar. Pria pengumpul Qi itu menatap Ye Mo dan berkata pelan, ketika ketua sekte Lan Feng menjelaskan bahwa kematian Li Bailin tidak ada hubungannya dengan mereka dan bahwa dia bersedia mengatur pernikahan dengan Li Qianbei dan murid jenius mereka, Jian, Li Qianbei setuju dan melupakan keinginannya untuk memusnahkan sekte tersebut. Ekspresi Ye Mo menjadi suram dan dia bertanya dengan dingin, karena Li Baisen sudah tahu bukan sekte Lan Feng yang membunuh saudaranya, apakah dia sudah mencari tahu siapa yang melakukannya? Kultivator itu mengangguk. Tampaknya seseorang dari sekte kita yang melakukannya, tetapi dia telah menghilang. Namun, istri dan saudara perempuannya masih berada di sekte tersebut. Li Qianbei memutuskan untuk menangani mereka terlebih dahulu. Bajingan. Amarah Ye Mo membumbung tinggi dan dia langsung menghilang. Kultivator lainnya berkata, mengapa aku merasa dia menyebut Li Baisen Qianbei sebagai bajingan? Ye Mo merasa dia terlalu naif. Dia mengira Song Yangzu dan Ye Ling akan baik-baik saja dengan master tahap tengah Golden Core, tetapi, ketika menghadapi keuntungan dan kekuasaan, orang lain tidak dapat diandalkan. Dia telah berencana untuk menemukan Ye Mo terlebih dahulu tetapi setelah mendengar ini, dia memutuskan bahwa kemanapun dia pergi, dia akan membawa mereka bersamanya. Ye Mo kini semakin menginginkan kekuasaan. Jika ia berada dalam kondisi kesadaran kebenaran, ia dapat membawa orang-orang ke dunia halaman emasnya. Namun, jika ia berada dalam kondisi kesadaran kebenaran, apakah ia perlu lari? Ia hanya perlu melambaikan tangannya dan Li Baisen akan berubah menjadi bubur. Kecepatan Ye Mo kini sudah mencapai titik maksimal. Tak lama kemudian, ia telah menempuh jarak hampir 10.000 kilometer. 2 jam kemudian, Ye Mo tiba di sekte dan tanpa sadar mengamati tempat tinggalnya. Dia berencana untuk segera pergi ke puncak Yan Yuan. Bahkan jika sesepuh itu berada di tahap inti emas, dia akan membawa Song Yangzu dan Ye Ling pergi. Namun, Ye Mo menemukan Song Yangzu dan Ye Ling di tempatnya. Namun, ia segera menyadari mengapa mereka ada di sana. Tempatnya telah dikelilingi oleh banyak praktisi yang berkumpul dan memiliki kondisi dasar yang kuat. Jelas, mereka sedang menunggunya untuk kembali. Song Yangzu dan Ye Ling merasa cemas. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa duduk di rumah, menunggu takdir datang. Berhenti. Tidak seorang pun diizinkan berada di dekat sini. Ye Mo dihentikan oleh 2 orang kultivator pengumpul energi tingkat 8. Pergi sana. Ye Mo menendang kedua kultivator itu, yang terlempar puluhan meter jauhnya dan tidak bisa bangun. Bukannya Ye Mo tidak ingin membunuh mereka, tetapi dia tahu dia belum bisa membunuh di sekte itu. Kamu Mo, kakak. Song Yangzu dan Ye Ling mendengar suara di luar dan melihat Ye Mo kembali. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berlari ke pelukan Ye Mo bersama-sama. Hati Ye Mo akhirnya tenang melihat mereka. Ia telah tenang. Ia tahu bahwa musuh berikutnya yang akan ia hadapi adalah seorang master puncak tahap pembentukan fondasi yang mungkin berada di tahap inti emas. Ye Mo percaya diri, tetapi dia tidak yakin bisa mengalahkan Golden Core State. Tidak peduli seberapa kuat Rebirth Chain miliknya, dia tidak akan bisa mengalahkan Golden Core State Master di level 3 Foundation Establishment State. Jika dia berada di level 7 atau lebih, dia pasti punya secercah harapan. Dia hanya bisa berharap Li Baisen belum mencapai tahap inti emas. Saudaraku, kau harus segera pergi. Li Baisen mengunci kita di sini sebagai umpan agar kau kembali. Dia bilang kau membunuh Li Bailin, kata Ye Ling.
Song Yangzu tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa meskipun dia mengatakannya, Ye Mo tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ye Mo menepuk bahu Ye Ling dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Ye Ling akan mengerti apa yang dia maksud. Indra spiritual Ye Mo memindai dan melihat bahwa dua orang kultivator pengumpul energi telah pergi untuk memberitahu Li Bailsen. Ye Mo tidak peduli. Dia tidak mencoba lari, karena dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Dia tahu ada master yang mengawasi tempat kejadian dan Ye Mo bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi. Orang itu tidak datang, tetapi Ye Mo tahu dia setidaknya berada di tahap ketiga pembentukan fondasi. Dia tidak akan takut jika dia sendirian, tetapi dia bersama Song Yangzu dan Ye Ling. Dia tidak bisa melarikan diri. Ye Mo memeriksa kekuatan mereka. Song Yangzu berada di level 3 pengumpulan Qi dan Ye Ling sebenarnya berada di level 4. Dia menatap Song Yangzu dan bertanya, mengapa kamu keluar? Di mana gurumu? Apakah dia tidak peduli sama sekali? Song Yangzu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami mengalami kemajuan yang sangat cepat di puncak. Namun 10 hari yang lalu, dua tetua negara inti emas mengundang guruku untuk pergi mencari reruntuhan kuno, jadi guruku pergi. Ye Mo menyadari bahwa bukan karena Liu Qian tidak ikut campur, tetapi dia telah dibujuk. Meskipun Ye Mo tidak mengenal guru mereka, dia yakin bahwa dia bukanlah seseorang yang akan mengkhianati murid-muridnya sendiri. Ye Ling berkata, setelah beberapa hari guru pergi, kami mendapat berita bahwa seseorang dari sekte luar menantang orang nomor 1 di negara pengumpul Qi, Fu Yishuang. Kami ingin melihat apakah itu Anda, jadi kami keluar. Kami pikir akan sangat sulit bagi kami untuk keluar, tetapi kami keluar dengan sangat mudah. Song Yangzu mengangguk. Ya, kami datang ke sini dan langsung dikurung. Kalau saja Li Bailsen itu tidak berusaha membuatmu kembali, kami. Hati Ye Mo semakin membara, tetapi dia semakin tenang. Dia tahu bahwa Song Yangzu dan Ye Ling seharusnya tidak bisa meninggalkan puncak Yan Yuan dengan mudah. Itu hanya bisa berarti bahwa ada pengkhianat di sana yang telah dibeli oleh Li Bailsen. Ye Mo memutuskan untuk tidak membiarkan mereka berdua tinggal di sana lagi. Dia harus membawa mereka pergi. Ye Mo telah memutuskan untuk membangun kekuatannya sendiri, seperti Luo Yue di bumi. Akan lebih baik jika tempat itu dibangun di negara perdamaian selatan. Namun, bahkan jika dia berhasil sampai di sana, kekuatannya akan berada di dasar. Negara jauh utara memiliki tingkat kultivasi terendah di benua Luo Yue, tetapi cocok bagi Ye Mo untuk membangun fondasinya. Mungkin suatu hari, aku bisa membangun sekte kuat yang akan mendominasi seluruh benua Luo Yue, gumam Ye Mo. Di benua Luo Yue, Anda membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Cara terbaik adalah membangun kekuatan Anda sendiri, jadi Anda tidak perlu bergantung pada orang lain. Saudaraku, apakah kamu juga ingin membangun kota Luo Yue di sini? Ye Ling bertanya dengan tenang. Ye Mo mengangguk. Ya, meskipun aku belum memutuskan apakah aku harus membangun kota, idemu bagus. Mungkin aku harus melakukannya. Saudaraku, apakah kamu sudah lama berada di sini? Mengapa kota Luo Yue kita memiliki nama yang sama dengan benua ini? Tanya Ye Ling. Ye Mo menggaruk hidungnya dengan canggung dan menarik mereka berdua. Kita bicarakan ini nanti saja. Kita akan pergi ke aula misi dulu. Ye Mo tidak pergi ke sana untuk melakukan misi, dia pergi ke sana untuk bertukar barang. Dia memiliki pil binatang tingkat 3 dan banyak ramuan roh. Dia berencana untuk menukarnya dengan pil Ming Yuan. Itu membuat para kultivator di bawah level 6 tingkat dasar naik ke level yang lebih tinggi. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali dan memiliki efek samping. Namun Ye Mo tidak peduli. Dia berada di level 3. Setelah menggunakannya, dia akan berada di tahap 4. Itu hanya satu level, tetapi perbedaannya sangat besar. Yang satu berada di tahap dasar pembentukan negara, sedangkan yang lainnya berada di tahap tengah. Jika dia mencapai tahap tengah tahap pembentukan fondasi, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menghadapi Li Bailsen. Mengenai efek sampingnya, Ye Mo benar-benar tidak peduli. Dia memiliki sumsum stalagmit berusia 10.000 tahun, dan pil stalagmit dapat mengurangi efek sampingnya. Pil Ming Yuan sangat berharga, tetapi Ye Mo yakin dia bisa mendapatkannya karena dia masih memiliki 10 tahun pahit. Pil itu tidak begitu berguna baginya lagi, jadi jika keadaan menjadi lebih buruk, dia akan menukarnya dengan pil itu. Dia juga bisa menukarnya dengan pil pembentukan fondasi, tetapi dia bukan orang bodoh. Bahkan mengeluarkan 10 tahun pahit akan berbahaya baginya dengan kekuatannya saat ini. Ye Mo membawa kedua wanita itu ke pintu, tetapi dia dihentikan oleh seorang kultivator pria parubaya. Ada 4 atau 5 kultivator pengumpul Qi di belakangnya. Tidak jauh dari sana, ratusan murid lainnya sedang menonton. Ye Ling dan Song Yangzu melihat kultivator itu dan wajah mereka berubah. Ye Ling berbisik kepada Ye Mo, saudaraku, orang itu berada pada tahap pembentukan fondasi. Hanya kultivator tahap pembentukan fondasi yang dapat mengenakan pakaian seperti itu. Ye Mo meremas tangan Ye Ling dan berkata kepada kultivator tahap pembentukan fondasi, ini tempatku. Apa yang kalian lakukan di depan pintuku? Kultivator tahap pembentukan fondasi memandang Ye Mo dengan jijik dan berkata, apa yang kulakukan? Aku menyuruhmu untuk pergi dari sini atau aku akan memberimu pelajaran. Ye Mo tiba-tiba tertawa, rekan-rekan anggota sekte pedang Zheng Yuan, saya rasa semua orang memahami aturan sekte ini. Salah satunya adalah tidak ada anggota sekte yang diizinkan untuk dengan sengaja menyegel rumah sesama anggota. Namun, seseorang melakukan hal ini ke rumah saya hari ini. Apa yang harus saya lakukan menurut aturan sekte? Kerumunan di sekitarnya terdiam. Beberapa orang bahkan mulai mencemooh Ye Mo. Menurut aturan, seseorang dapat membunuh tanpa ragu-ragu, tetapi aturan ini hanya berlaku untuk anggota biasa. Bahkan jika negara pendiri Yayasan Qianbei ini membunuh anggota sekte luar, dia hanya akan dihukum ringan, apalagi karena menyegel pintunya. Ye Mo mencibir dan berkata pelan, aku tadinya ingin membunuh orang yang menyegel rumahku, tapi mengingat kita berasal dari sekte yang sama, aku akan menghancurkannya saja.
Aku yakin seseorang telah mencatat kata-kataku dengan bola kristal. Perkataan Yemo terdengar, tetapi terdengar suara tawa setelah keheningan awal. Yemo mengeluarkan pedang terbangnya. Pedang itu tidak cepat lagi pula, di permukaan dia hanya berada di tahap pengumpulan Qi 8. Namun, benda itu menembus gantian dari kondisi pendirian fondasi secara diam-diam, persis seperti yang Yemo katakan akan dilakukannya. Kultivator tahap dasar itu mencibir. Seorang kultivator pengumpul Qi tahap 8 berani melakukan ini di depannya. Dia meraih pedang terbang, yang baginya seperti batang logam. Namun, pedang terbang itu menembus tangan kultivator tahap pembentukan fondasi tanpa perlawanan dan menusuk gantiannya dengan kecepatan yang sama. Lalu pedang terbang itu terbang kembali ke tangannya. Kultivator tahap pembentukan fondasi itu menatap kosong ke arah dantiannya yang tertusuk dan separuh tangan kirinya. Ia terdiam. Kamu berada pada tahap pembentukan fondasi, sang kultivator bergumam setelah beberapa saat. Yemo mencibir, seorang kultivator tingkat 1 dari negara bagian pendirian fondasi berani mengunci rumahku. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu, jadi aku tidak akan melakukannya. Minggir. Kemudian, Yemo memindai indera spiritualnya dan meningkatkan kekuatannya. Dia jelas berada di tahap pembentukan fondasi level 3. Mereka yang menonton pertunjukan itu segera mundur. Beberapa murid pengumpul Qi yang mengikuti kultivator tahap pembentukan fondasi juga dengan cepat minggir. Yemo melihat kerumunan itu mundur dan menarik tangan Song Yangzu dan Ye Ling sambil berkata, ayo pergi. Hah? Kakak, kamu sudah mencapai tahap pembentukan fondasi. Ye Ling mengerti betapa sulitnya mencapai tahap pembentukan fondasi setelah tinggal di alam kultivasi selama beberapa bulan. Yemo mengangguk. Ya, aku telah mencapai tahap pembentukan fondasi, tetapi jangan khawatir. Jika kamu berkultivasi bersamaku, tahap pembentukan fondasi tidak akan sulit. Yemo tidak menggertak. Dia memiliki pil pembentukan fondasi dan dia adalah seorang ahli pil. Ngomong-ngomong, di mana Silver? Yemo teringat kalau Silver itu milik Ning Qingsui dan dia tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Song Yangzu segera berkata, dia ada di puncak Yang Yuan. Apakah kita akan meninggalkan sekte ini? Aku akan membawanya ke sini. Yemo melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru, kita tidak mengkhianati sekte. Ayo kita jalankan misi dan lakukan. Kita akan mengambil Silver setelah menerima misi. Kakak, apakah kita akan menjelajahi dunia mulai sekarang? Aku suka itu. Ye Ling jelas telah menonton terlalu banyak drama TV. Kerumunan itu saling berbisik. Meskipun Li Bailsen adalah orang nomor 1 di bawah kondisi inti emas, dia tidak bisa begitu saja menyerang seorang kultivator kondisi pembentukan fondasi. Yemo membawa kedua wanita itu ke aula misi, tetapi dia menyadari bahwa Li Bailsen belum kembali. Dia cukup bingung dan bertanya kepada Ye Ling, apakah kamu tahu kemana bajingan Li itu pergi? Ye Ling berpikir sejenak sebelum berkata, ku dengar orang bilang dia pergi ke suatu pelelangan, jadi dia belum kembali. Dia pergi ke pelelangan. Kalau dia benar-benar pergi, maka dia bisa mengambilnya dan pergi sekarang. Namun, Yemo tahu bahwa meskipun dia akan pergi, dia harus mendapatkan misi dari aula misi. Aula misi penuh, seperti biasa. Yemo melihat layar misi dan berkata kepada Song Yangzu, kamu dan Ye Ling pergilah menjalankan misi. Ingat, semakin jauh misinya, semakin baik. Jika tidak, pilih saja satu dari pegunungan All Hair, terlepas dari kesulitan atau hadiahnya. Song Yangzu mengangguk. Dia tahu bahwa Yemo siap membawa mereka keluar dari sekte. Yemo memperhatikan kedua wanita itu pergi dan setelah itu pergi ke tempat pertukaran untuk mendapatkan pil Ming Yuan. Ada juga beberapa orang di sana, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada di tempat misi. Seorang kultivator berusia 50-an menyapa Yemo. Ketika dia melihat bahwa Yemo adalah seorang kultivator tahap pembentukan fondasi, dia langsung menyambutnya dengan ramah. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yemo mengenakan pakaian anggota sekte luar saat dia berada di tahap pembentukan fondasi, dia tidak berani bertanya. Paman guru, ada yang bisa saya bantu? Sang kultivator berada pada tahap 9 pengumpulan Qi. Yemo mengangguk. Apakah ada pil Ming Yuan yang diperjualbelikan di sini? Pil Ming Yuan. Kultivator itu tercengang, tetapi dia segera bereaksi dan berkata, maaf, paman bela diri, pil Ming Yuan langka dan biasanya tidak dapat ditebus di sini. Anda hanya bisa mendapatkannya sebagai hadiah untuk misi besar atau sebagai hadiah dari sekte. Atau, Anda bisa membelinya di toko pil. Yemo tidak menyangka pil Ming Yuan biasa akan dianggap sebagai pil langka. Ini berarti dia harus mengubah rencananya. Kalau tidak, dia akan menghadapi seorang jenius puncak tahap pembentukan fondasi sebagai seorang tahap pembentukan fondasi level 3. Meskipun dia punya banyak cara, bahkan jika dia bisa membunuh Li Bailsen, dia sendiri tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kamu punya rune level 6 atau lebih tinggi? Tanya Yemo. Sang kultivator mengangguk cepat. Paman guru, ada, tetapi masing-masing membutuhkan 5.000 poin. 5.000 poin. Yemo tidak bisa berkata apa-apa. Misi Rainbow Golden Flower hanya memberinya 300 dan itu dibagi antara 5 orang. Yemo dengan cepat berkata, saya tidak punya cukup poin, tetapi bisakah saya menukarnya dengan batu roh atau barang lainnya? Kultivator itu berkata dengan susah payah, maaf, paman bela diri, kami hanya menerima poin. Jika Anda ingin menukarkan barang lain, tidak apa-apa, tetapi Anda harus mengubahnya menjadi poin terlebih dahulu. 2 batu roh tingkat rendah dapat ditukar dengan 1 poin. Yemo mengutuk. Dia hanya punya sedikit lebih dari 10.000 batu roh tingkat rendah. Bahkan dengan semua itu, dia hanya bisa membeli 1 rune level 6. Rune level 6 hanya berharga 6k batu roh di pasaran. Saudara Ye. Saat Yemo sedang ragu-ragu, dia mendengar suara serak. Yemo berbalik dan melihat itu adalah Liu Zhenyu. Itu kamu, Liu Zhenyu. Halo. Yemo merasa senang karena dia telah kembali ke sekte dengan baik. Namun, suaranya terdengar renyah di masa lalu, tetapi 2 bulan kemudian, suaranya terdengar sangat kasar dan dia juga menjadi lebih kurus.
Liu Zhenyu segera menariknya ke sudut dan melihat sekelilingnya sebelum berkata dengan rasa bersalah, Saudara Ye, aku telah menyebabkan banyak masalah dengan membawamu pada misi itu, maaf. Ye Mo melambaikan tangannya. Itu semua sudah berlalu, tidak perlu diungkit lagi. Liu Zhenyu merasa lebih bersalah. Saya tidak berbicara tentang Tong Zentan, tetapi tentang Li Bailin dan Li Bailsen. Dia menemukan jejak Tong Zentan di tempat kejadian, jadi dia bertanya kepada saya dan Jiang Yi. Dia menyadari bahwa Anda lah yang mengejar Tong Zentan. Jadi dia mulai meragukan Anda dan kemudian dia melibatkan saudara perempuan dan istri Anda. Jadi, Anda harus bergegas dan pergi. Pantas saja Li Bailsen tahu aku membunuh saudaranya, pikir Ye Mo. Namun Ye Mo tahu bahwa ia tidak bisa menyalahkan Liu Zhenyu dan yang lainnya. Mereka hanya beberapa orang yang mengumpulkan energi, mereka tidak akan berani menyembunyikan apapun dari Li Bailsen. Ye Mo tersenyum. Tidak apa-apa, aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, Li Bailsen adalah seorang kultivator tahap pembentukan fondasi. Aku akan segera pergi, jadi aku akan menemuimu jika takdir mempertemukan kita lagi. Liu Zhenyu mendengar ini dan tercengang. Dia bingung mengapa Ye Mo tidak bertanya tentang istri dan saudara perempuannya. Dia berencana untuk memberitahunya tentang hal itu, tetapi dia tidak melakukannya. Jika Ye Mo tidak ingin peduli dengan mereka, bertanya akan seperti menamparkan wajahnya. Namun, mengapa Ye Mo ada di aula misi mencari misi? Dia seharusnya langsung ditangkap oleh Liu Zhenyu. Saudara Ye, jaga diri baik-baik. Aku menemukan rumput roh meledak dan aku ingin menukarnya dengan poin, jadi aku pergi dulu. Tidak peduli mengapa Li Bailsen belum menemukan Ye Mo, Liu Zhenyu tidak berani berbicara terlalu banyak dengan Ye Mo dan dia pun segera pergi. Satu-satunya alasan dia menarik Ye Mo ke samping adalah untuk menenangkan hati nuraninya. Bagaimanapun juga, Ye Mo telah menyelamatkannya. Dia tidak akan bisa tenang tanpa memberitahu Ye Mo. Ye Mo baru saja akan mengangguk, namun dia mendengar kata-kata, rumput roh meledak, dan dia pun dengan cepat berkata, Kakak Liu, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menemukan rumput roh meledak? Iya. Ada apa, Saudara Ye? Tanya Liu Zhenyu dengan heran. Ye Mo segera berkata, Kakak senior, ini sangat berguna bagiku. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Berapa banyak batu roh yang kamu butuhkan? Kau menginginkannya? Liu Zhenyu tercengang, tetapi ia mengeluarkannya dan memberikannya kepada Ye Mo. Karena kau membutuhkannya, simpan saja. Lupakan saja tentang batu roh itu. Kau telah menyelamatkan hidupku dan aku berutang padamu. Ramuan roh ini bukanlah sesuatu yang baik, jadi simpan saja. Ye Mo mengambil ramuan roh ini dengan gembira. Ramuan roh meledak adalah ramuan roh tingkat 3 dan dianggap sebagai ramuan roh tingkat tinggi bagi seorang kultivator pengumpul Qi. Kegunaan terbesarnya adalah untuk membuat pil esensi meledak. Pil esensi meledak adalah pil yang memiliki efek samping yang hebat. Itu adalah ramuan roh tingkat 3. Setelah memakan pil esensi meledak, kekuatanmu akan meningkat beberapa level selama 2 jam. Namun setelah itu, esensi kultivasi Anda akan menjadi tidak murni dan Anda perlu memurnikannya. Akan ada juga beberapa jam kelemahan dan itu meningkatkan dorongan seksual orang. Itu hanya terbatas pada kultivator tahap pembentukan fondasi, tetapi jauh lebih sulit dibuat daripada pil pembentukan fondasi. Namun, Ye Mo dapat membuat pil esensi yang meledak. Ye Mo sama sekali tidak khawatir dengan efek sampingnya. Bahkan untuk dorongan seksual, dia memiliki Song Yangzu di sisinya. Saya pergi dulu, Saudara Ye, jaga diri, kata Liu Zhenyu dan segera berusaha pergi. Ye Mo menghentikan Liu Zhenyu dan berkata, tunggu, ini untukmu. Ye Mo mengeluarkan botol dan berkata, pil ini sangat berharga. Bukalah saat tidak ada orang di sekitarmu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat tinggal. Kemudian, Ye Mo pergi. Dia bisa mengerti perasaannya. Dia sangat baik hati karena berhasil menariknya dan mengatakan hal ini. Liu Zhenyu menatap Ye Mo dan mendesah. Dia tidak bisa menolong Ye Mo. Dia tahu mengapa Ye Mo menginginkan berspirit grace, tetapi dia tahu itu hanya akan sia-sia. Bahkan jika dia bisa meminta seseorang untuk membuat pil untuknya, dia akan langsung dibunuh oleh Li Bailsen yang merupakan negara inti palsu. Dia berharap Ye Mo berhasil meninggalkan sekte lebih awal dan tidak dihentikan oleh Li Bailsen. Mengenai pil itu, dia benar-benar tidak peduli. Apa yang bisa diberikan oleh seorang kultivator pengumpul Qi tahap 8 kepadanya? Jadi dia bahkan tidak membukanya dan hanya melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dua saudari seperguruan, kita juga akan pergi ke kota Yi, dan misi yang kalian ambil juga ada di sekitar sana. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Seorang kultivator pengumpul Qi tahap 8 dengan mata cekung menghentikan Ye Ling dan Song Yangzu. Seorang kultivator berwajah pucat berdiri di sampingnya. Maaf, kami sudah punya cukup banyak orang, jawab Ye Ling dan mulai melihat-lihat. Tanpa kakaknya, dia merasa tidak aman. Pergi sana. Ye Mo menghampiri mereka dan berteriak. Ia merasa keputusannya untuk membawa mereka pergi adalah keputusan yang bijaksana. Song Yangzu dan Ye Ling berjalan dengan gembira ke sisi Ye Mo. Kultivator bermata cekung itu mendengar ini dan hendak bertindak, tetapi ketika dia melihat Ye Mo, dia menelan kata-katanya. Dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan Ye Mo. Itu hanya bisa berarti bahwa Ye Mo lebih kuat darinya. Kultivator berwajah putih lainnya berada di tahap 7 dan tidak dapat melihat kekuatan Ye Mo dengan jelas. Mereka dapat melihat bahwa Ye Mo bukanlah orang biasa, jadi mereka pergi tanpa mengatakan apapun. Saudaraku, aku akan berkultivasi lebih cepat. Aku menemukan bahwa di tempat ini, kamu tidak ada apa-apanya jika kamu lemah, kata Ye Ling. Ye Mo mengangguk dan berkata, tentu saja, penting untuk berlatih keras. Namun, jika kamu terlalu fokus pada kecepatan, kamu juga tidak akan sampai kemanapun. Oke, sudah selesai, ayo pergi. Ngomong-ngomong, bagaimana misinya? Song Yangzu mengeluarkan kartu misi dan berkata, misi di kota Yi, 3 hingga 4 orang. Kebetulan kami punya 3 orang. Ketika mereka kembali ke tempat Ye Mo, mereka menemukan tidak ada seorang pun yang menontonnya. Ye Mo membawa kedua wanita itu masuk dan berkata, aku akan membuat pil.
Setelah aku membuatnya, aku akan pergi ke puncak Yan Yuan bersamamu dan mengambil perak. Song Yangzu ragu-ragu sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku pergi bersama Ye Ling untuk mengambil silver terlebih dahulu? Itu akan menghemat waktu. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Tuanmu bilang kalian tidak akan bisa keluar dengan mudah, jadi bagaimana kalian bisa keluar dengan mudah? Kurasa seseorang telah membiarkan kalian keluar, kan? Song Yangzu tercengang dan mengangguk. Iya, setelah guru pergi, kakak bela diri agung mengambil alih puncak Yan Yuan. Dia sangat baik kepada kami. Selain itu, kami ingin bertemu denganmu, jadi dia mengizinkan kami keluar. Bagaimana kamu tahu? Ye Mo mencibir. Jika aku naif seperti kalian, aku pasti sudah lama dilahap. Kalau tidak salah, saudari bela diri yang agung itu bersama Li Bailsen. Jika kalian tetap di puncak, Li Bailsen tidak akan bisa menangkap kalian. Namun, kalian malah pergi keluar. Song Yangzu dan Ye Ling tidak menyangka bahwa kakak seperguruan yang mudah diajak bicara itu bisa seburuk ini. Tidak heran. Ye Ling memikirkan sesuatu lalu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ye Mo tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan. Aku akan meramu pil, kita akan minum silver bersama nanti. Ini bukan pertama kalinya Ye Mo membuat pil esensi yang meledak, tetapi itu pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki cara meramu yang baru sekarang, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Ramuan pelengkap untuk pil saripati ledakan tidak mahal, jadi Ye Mo segera memulai dan memurnikan ramuan tersebut. 1 jam kemudian, Ye Mo berhasil membuat kuali pil esensi yang meledak. Dia hanya mendapat 2 pil, tetapi itu sudah cukup baginya. Dia hanya butuh 1. Ayo pergi. Ye Mo merasa lebih aman sekarang. Ketika mereka bertiga tiba di puncak, mereka mendapati bahwa saudari bela diri yang agung tidak ada di sana. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil silver tanpa perlawanan apapun. Silver ditempatkan di dunia halaman emas. Song Yangzu dan Ye Ling meninggalkan surat rasa terima kasih untuk Li Yuqian dan menceritakan alasan mereka pergi bersama Ye Mo. Ye Mo mengira Li Bailsen akan menghentikan mereka pergi, tetapi tidak seorang pun melakukannya. Ye Mo, orang bernama Li itu tidak menghentikan kita, kata Song Yangzu. Ye Mo mengerutkan kening. Ia merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin Li Bailsen akan memulangkan orang-orang yang mengawasi mereka, dan ia juga tidak percaya Li Bailsen akan membiarkan mereka pergi. Mungkin orang-orang ini menyadari bahwa saudara kita sudah berada pada tahap pembentukan fondasi dan tidak berani lagi menghentikan kita, kata Ye Ling. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Aku sudah terlalu lama kembali ke sekte. Bahkan jika Li Bailsen ada di pelelangan, dia pasti sudah tahu tentang itu sekarang. Dia pasti sudah membuat pengaturan. Dan bahkan jika dia tidak melakukannya, dengan koneksi dan prospek masa depannya di sekte, akan terlalu mudah baginya untuk menahan kita. Tapi kita berada pada jarak lebih dari puluhan ribu kilometer dari sekte itu, Ye Ling tidak menyelesaikan perkataannya karena Ye Mo berhenti. Ye Ling dan Song Yangzu sama-sama berada di atas pedang terbang, jadi mereka memandang Ye Mo dan bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba berhenti. Ye Mo mendarat di tanah dan berkata kepada kedua wanita itu, tunggu aku di sini. Aku ingin melihat seberapa hebat pria bernama Li itu. Hahaha. Terdengar tawa yang mengerikan dan seorang pria berwajah dingin muncul di hadapan mereka. Kalian benar-benar menyembunyikan diri dengan baik. Kalian benar-benar bisa menyadarinya saat aku datang, tidak heran saudaraku tewas di tangan kalian. Ye Mo menatap pria parubaya itu dengan tenang dan menyadari mengapa mereka berhasil pergi begitu saja. Orang itu tidak berencana untuk berurusan dengan mereka di sekte. Mungkin setelah mengetahui bahwa dia berada di tahap pembentukan fondasi, dia berharap mereka akan meninggalkan sekte tersebut. Lagi pula, bahkan anggota jenius pun tidak berhak menghukum anggota tahap pembentukan fondasi yang tidak melakukan kesalahan. Bahkan jika dia yakin Ye Mo membunuh saudaranya, sekte tersebut tidak akan mendukung sesuatu tanpa bukti. Kau sangat pintar, tidak buruk. Akan sangat mudah bagiku untuk mengurusmu di sekte, tetapi aku ingin kau merasakan indahnya kematian yang lambat. Setelah aku merasakan adik perempuanmu dan istrimu, aku akan membiarkanmu merasakannya juga. Kebencian di wajah Li Bailsen terlihat jelas. Ye Mo tersenyum. Kakakmu Li Bailin memiliki kemampuan pedang yang cukup bagus. Sayang sekali setelah aku membunuhnya, aku tidak dapat menemukannya. Aku sangat kecewa. Semoga saja tas penyimpananmu tidak mengecewakanku. Oh, menarik, bukan tas penyimpanan, kamu punya cincin penyimpanan. Hebat. Kau memang telah membunuh saudaraku. Aku akan memakanmu. Sebelumnya, ia hanya mencurigai Ye Mo, tetapi sekarang setelah ia mengakuinya sendiri, Li Bailsen tidak dapat lagi menahan amarahnya karena niat membunuh meluap seperti gelombang pasang. Begitu dia mengatakan hal ini, seberkas cahaya pedang dengan niat membunuh yang kuat melesat di atas kepala Ye Mo. Pada saat yang sama, Ye Mo merasakan udara di sekitarnya mengembun dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Namun serangan sekuat itu malah berubah di tengah jalan dan berubah menjadi puluhan bahkan ratusan pedang Qi, yang masing-masing terbakar dengan niat membunuh. Ye Mo terguncang. Ia tidak menyangka bahwa Li Bailsen menggunakan pedang bermata satu dan tidak mengendalikan pedang itu dengan indera spiritualnya. Sebaliknya, ia menggunakannya seperti seniman bela diri dalam pertarungan jarak dekat. Para pembudidaya kebenaran bertarung dengan artefak sihir, esensi kultivasi, dan cara-cara lainnya. Namun, Li Bailsen, anak ajaib dari sekte pedang Zheng Yuan, menggunakan pedang bermata satu alih-alih pedang bermata dua dan bertarung satu lawan satu. Itu cukup aneh. Tanpa berpikir panjang, Ye Mo mulai membakar darah esensinya dan segera melepaskan diri dari ikatan Li Bailsen. Pedang terbangnya berubah menjadi ratusan sinar pedang, yang nyaris menghentikan energi pedang Li Bailsen. Kemudian, Ye Mo mengumpulkan semua esensi kultivasinya dan menyerang pedang Li Bailsen. Bentrokan Ye Mo terbanting puluhan meter jauhnya dan ditangkap oleh Song Yangzu dan Ye Ling. Dia langsung memuntahkan darah. Baru pertama kali bertarung, tapi dia sudah membakar darah esensinya. Li Bailsen bukanlah orang yang bisa dikalahkannya. Kakak, kamu baik-baik saja. Ye Ling memeluk Ye Mo dengan khawatir dan berkata dengan gemetar.
Mereka berada puluhan meter jauhnya, tetapi mereka masih menerima beberapa luka dari pedang Qi, dan ini terjadi karena Ye Mo memblokir 99% dari pedang Qi. Aku baik saja. Ye Mo mengambil pil kehidupan teratai dan pil esensi yang meledak. Dia melihat pedang terbangnya. Ada celah besar tetapi ketika dia meletakkannya, dia mengeluarkan sadoles dari kakinya. Dia percaya bahwa Li Bailsen tidak akan memindai kakinya saat itu. Untungnya, Li Bailsen tidak memaksa melakukan serangan setelah bentrokan itu, yang berarti dia juga merasa tidak enak badan. Li Bailsen baru saja mundur 3 meter dan berhenti. Dia menatap dingin ke arah Ye Mo. Aku meremehkanmu. Kamu baru berada di level 3 tahap pembentukan fondasi, tetapi kamu bisa memblokir serangan pertama awan ilusiku. Tidak heran kamu begitu sombong. Namun, serangan awan ilusiku memiliki 6 serangan. Aku ingin melihat berapa banyak yang bisa kamu blokir. Ye Mo berkata kepada Song Yangzu dan Ye Ling, mundur 100 meter dan jangan kembali. Ye Ling dan Song Yangzu tahu mereka tidak bisa campur tangan kali ini. Mereka hanya punya secerca harapan bahwa Ye Mo bisa bertarung dengan bebas. Song Yangzu memutuskan bahwa jika Ye Mo mati, dia akan langsung bunuh diri daripada diperkosa. Ye Mo menjentikkan pedang terbangnya dan berkata, Li, kau juga menyembunyikan banyak hal. Di Sekte Pedang Bermata 2, kau mengolah jurus pedang bermata 1. Kalau aku tidak salah, jurus pedang bermata 1 adalah jurus pembunuhmu. Datanglah padaku, aku tidak takut padamu. Li Bailsen menyeringai. Mereka yang tahu tentang ini sudah mati, begitu pula dirimu. Aku baru saja mencapai kesempurnaan beberapa hari yang lalu. Aku ingin mencari seseorang untuk mengujinya. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Ye Mo bisa merasakan pil esensi yang meledak. Keadaannya semakin tinggi, level 4, level 5, level 6. Ketika mencapai puncak level 6, dia berhenti. Ye Mo terguncang melihat betapa kuatnya pil ini. Ketika efeknya berakhir, apakah dia akan turun ke level 2? Li Bailsen jelas merasakan hal ini juga dan tercengang, tetapi dia segera bereaksi. Dia mencibir, kamu benar-benar menggunakan pil esensi yang meledak, tetapi itu benar, kamu tidak akan memiliki masa depan. Ye Mo menggunakan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk membawa pedang terbangnya dan mengepung Li Bailsen. Bunga pedang itu terus terbelah. Li Bailsen mencibir, menggunakan bunga pedang yang hanya untuk pamer, beraninya kau. Serangan kedua awan ilusi. Seru Li Bailsen sambil menebas. Begitu Li Bailsen menyerang dengan pedangnya, ekspresi Ye Mo berubah. Dia tidak menyangka perbedaan antara serangan pertama dan kedua bisa sebesar ini. Serangan kedua membentuk pusaran air yang tak terhitung jumlahnya, yang dipancarkan oleh pedang Li Bailsen, di sekitar mereka. Tetapi ketika pedang pusaran air yang berputar baru saja terbentuk, bunga pedang Ye Mo berubah menjadi ratusan sinar pedang yang berkilauan. Sinar pedang dan serangan kedua saling beradu, menimbulkan suara memekakkan telinga. Wajah Li Bailsen berubah. Dia menyadari bahwa setelah meminum pil esensi yang meledak, esensi kultivasi Ye Mo jelas setara dengannya. Bunga pedang dapat menghentikan pusaran ki pedangnya. Dia sama sekali tidak berani mempercayai ini. Meskipun Ye Mo sekarang berada di level 6 tahap pembentukan fondasi, ia juga berada di tahap inti palsu. Selain itu, meskipun ia berada di tahap inti palsu, esensi kultivasinya jauh lebih tinggi daripada kultivator tahap inti palsu biasa. Ini berarti bahwa Ye Mo tidak terkalahkan dalam tahap pembentukan fondasi hanya sebagai tahap tengah tahap pembentukan fondasi. Orang ini harus dibunuh hari ini, atau akan terjadi bencana yang tak berkesudahan. Li Bailsen mengambil keputusan dan berhenti peduli tentang cedera. Pedang itu perlahan membentuk serangan ketiga dan dia mengeluarkan beberapa rune juga. Mereka semua adalah rune level 5 atau bahkan 6. Dia tahu bahwa Ye Mo tidak akan bisa bertahan lama dengan pil esensi yang meledak, tetapi dia tidak berani mengambil risiko itu. Jika Ye Mo berhasil lolos, bahkan jika dia mendapatkan istri dan saudara perempuan Ye Mo, dia tidak akan bisa merasa tenang. Namun, dia berasumsi semua orang seperti dia, karena dia akan melarikan diri sendiri jika berada di posisinya. Dia tidak tahu karakter Ye Mo, tetapi Ye Mo tidak akan pernah meninggalkan istri dan saudara perempuannya. Sinar pedang tiga kelahiran nyaris menghalangi pusaran energi pedang Li Bailsen dan memusnahkannya. Namun, sinar pedangnya juga lenyap sepenuhnya. Sinar itu tidak bisa terus tumbuh kecuali dia menggunakan indera spiritualnya dan menciptakan yang baru. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa cepat pedang sinar tiga kelahirannya bekerja, itu tidak akan secepat Qi pedang Li Bailsen. Ketika Li Bailsen hendak menggunakan serangan ketiga, Ye Mo secara paksa menggunakan Winter's Rifle dari lautan kesadarannya. Embun beku yang luar biasa menyebar ke Li Bailsen. Bahkan dari jarak 300 meter, Song Yangzu dan Ye Ling dapat merasakan dinginnya tulang dan mereka tak dapat menahan diri untuk tidak berpelukan demi kehangatan. Sementara itu, Li Bailsen, yang ingin menggunakan runenya, diperlambat oleh embun beku. Dia tahu itu adalah jurus mematikan Ye Mo, jadi tanpa berpikir, dia mengaktifkan esensi kultivasinya dan embun beku mulai mencair. Kuat sekali. Ini adalah pertama kalinya Ye Mo menyerang dengan Winter's Rifle. Namun dalam waktu kurang dari 3 detik, Li Bailsen berhasil melepaskan diri. Meskipun Winter's Rifle-nya belum lengkap dan dia terlalu lemah, orang masih bisa melihat kekuatan Li Bailsen dari reaksinya. Namun, Ye Mo hanya membutuhkan beberapa detik itu. Pedang terbangnya telah mengumpulkan semua esensi kultivasinya dan menembak ke arah Li Bailsen, yang belum menggunakan serangan ketiga. Kau minta mati. Li Bailsen meraung. Pedangnya beradu dengan pedang terbang Ye Mo lagi. Ye Mo terlempar ke udara, tetapi dia hanya berputar di udara. Kemudian, pedang terbang itu meninggalkan tangannya dan menyerang Li Bailsen lagi. Ketika berada beberapa meter dari Li Bailsen, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan pedang terbang itu dan Ye Mo memuntahkan darah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan indera spiritual dan saripati kultivasi untuk mengaktifkan sinar pedang tiga kelahiran. Ekspresi Li Bailsen menjadi serius. Dia baru melihat sinar pedang itu 2 kali. Namun, dia merasa bahwa meskipun Ye Mo belum menggunakan sinar pedang itu dengan kekuatan penuh, dia tidak takut saat dia melakukan serangan ketiga. Itu adalah manipulasi pedang.
Dua serangan sebelumnya ditujukan untuk manusia biasa, tetapi serangan ketiga adalah teknik pedang abadi. Orang itu terlalu berbahaya. Li Bailsen baru saja akan menggunakan serangan ketiga ketika dia gemetar. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak bagus. Dia segera menyadari bahwa dia telah disergap oleh Ye Mo. Tanpa berpikir panjang, dia mengaktifkan perisai dan mencoba pergi. Dia harus mengeluarkan benda itu dari tubuhnya terlebih dahulu, meskipun dia tidak bisa membunuh Ye Mo terlebih dahulu. Sinar pedang Ye Mo menebas perisai itu. Seketika, ada ratusan tanda di atasnya. Ye Mo tahu bahwa Sadoles telah berhasil, jadi dia menggunakan esensi kultivasi dan menembakkan perisai. Craig Li Bailsen menggunakan sebagian besar esensi kultivasinya untuk mengeluarkan Sadoles. Oleh karena itu, perisainya tidak dapat menghalangi banyak hal dan teriris terbuka oleh pedang Ye Mo. Beberapa sinar pedang melintas dan menembus tubuh Li Bailsen. Aku akan membunuhmu, dasar orang tak tahu malu. Li Bailsen terluka parah dan mencoba menggunakan runenya. Namun, begitu dia berbalik, dia berhenti di tengah jalan dalam keadaan linglung. Wajahnya penuh ketakutan. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan runenya. Beberapa saat kemudian, Li Bailsen tiba-tiba berlutut dan menatap Ye Mo dengan pandangan kosong. Keputusasaan dan ketidakpuasan melintas di matanya. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Ye Mo menyeka darah dari mulutnya dan dengan hati-hati mendekatinya. Dia takut Li Bailsen berpura-pura mati, tetapi ketika tubuh Li Bailsen cepat kering, kepalanya mulai geli. Tak lama kemudian, seekor serangga seukuran kacang polong terbang ke telapak tangan Ye Mo. Serangga ini sekarang sedikit lebih gelap, tetapi bercak emasnya telah tumbuh 2 kali lebih besar. Ye Mo menatap serangga di tangannya dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu betapa kuatnya Li Bailsen. Dia mungkin bukan tandingannya, bahkan setelah meminum pil esensi yang meledak. Namun, seorang kultivator seperti itu telah dihancurkan oleh serangga kecil. Sadoles melihat Ye Mo menatapnya dan menggeram, seolah-olah dia sedang pamer. Kau kasar, kata Ye Mo sambil meludahkan kata-kata ini dan melemparkan Sadoles ke dunia halaman emas. Jenis makhluk purba macam apa ini? Makhluk ini sangat menakutkan dan masih dalam tahap bayi. Apa yang bisa dilakukan makhluk ini saat sudah dewasa? Tentu saja, ini ada hubungannya dengan Ye Mo yang mengalihkan perhatian Li Bailsen juga. Kakak, apakah kau benar-benar telah membunuh Li Bailsen? Ye Ling berseru kegirangan. Hehehe. Song Yangzu menatap Li Bailsen yang kurus kering dan menjadi takut. Ye Mo tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi, dia hanya mengambil cincin penyimpanan dan pedang sebelum membakar Li Bailsen dan berkata, ayo pergi, kita tidak seharusnya tinggal di sini. Begitu mereka pergi, seorang wanita lain yang wajahnya ditutupi menatap dengan linglung ke arah tempat Li Bailsen meninggal. Setelah terbang sejauh 10.000 kilometer, Ye Mo tiba-tiba berkata, efek pilnya sudah hilang. Mari kita istirahat sebentar. Aku akan melihat apakah Li ini memiliki artefak terbang. Ketiganya menemukan tempat yang tenang untuk mendarat. Ye Mo membuka cincin penyimpanan Li Bailsen dan menemukan ada sekitar 3.000 batu roh kelas atas, beberapa pil, herba, dan material. Ada beberapa lembar giok dan 2 kartu giok. Satu milik sekte, yang lain bertuliskan kata Li. Seekor tombak angin terbang. Ye Mo mengeluarkan artefak sihir berbentuk tombak dari cincin penyimpanan Li Bailsen. Saudaraku, apakah ini artefak sihir terbang? Ye Ling melirik benda yang tampak seperti roket itu dan bertanya. Ye Mo mengangguk. Iya, itu adalah artefak terbang roh tingkat rendah. Itu bahkan bukan milik Li Bailsen. Aku tahu bahwa Li pergi ke pelelangan untuk ini. Itulah sebabnya dia tidak memiliki banyak batu roh.